Hari ini si bocil pakai baju bebas karena hari ini masuk sekolah yang terakhir. Habis itu liburan Imlek ya teman-teman. Jadi ini pakai baju bebas tapi pulangnya seperti biasa jam 12.50. Hari ini dingin banget ya, 11 derajat, dingin banget pokoknya hari ini. Kalau 11 derajat itu dingin. Hari ini aku masih jalan di bawah rumah. Hari ini agak sepi karena ini tadi aku turunnya telat 5 menit. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama Retia. Ini aku baru pulang antar si bocil. Aku mau beresin meja makan. Udah seperti biasa kalau aku pulang antar si bocil itu selalu gercep dengan pekerjaan rumah ya. Dan ini tadi si bocil sambil makan itu nggak banyak main, cuma fokus sama nonton TV. Jadi di meja makan nggak begitu banyak mainan. Tetapi si bocil hari ini main pedang-pedangan ini ya. Ini dipatahin, kata si bocil itu suruh sambung lagi. Tapi ini nanti aku buang ya teman-teman, karena kalau enggak aku buang udah rusak patah kayak gini. Kalau ntar aku sambung lagi terus sambungannya nggak bener, itu si bocil main lagi, ini kan patah lagi gitu, bikin emosi. Si bocil marah-marah, terus akunya juga ntar bikin emosi karena si bocil begini salah begitu salah. Kalau aku mending mainan udah rusak kayak gini aku buang ya. Kalau aku nggak usah ngomong sama majikan, tapi majikan udah taulah, udah emle apa mainan si bocil, apa aku buang, apa aku apain, itu udah urusanku kalau sebetulnya. Tapi kalau buat teman-teman yang majikannya itu gimana apa-apa harus tanya, itu kalian kalau mau buang mainan si bocil udah rusak gitu, kalian harus tanya sama majikan ya, boleh nggak dibuang. Karena semua majikan itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau beda lagi dengan majikan aku, kalau majikan aku itu berbeda dari majikan yang lain-lain ya. Kalau majikan aku itu terserah si bocil udah istilahnya seperti dipasrahkan gitu ya. Ada mainannya rusak, bahkan ada mainannya aku buang, itu terserah aku. Terus masalah jadwal-jadwal si bocil di sekolahan, terus pakai baju bareng gitu, udah terserah aku gitu ya. Jadi kalau semua majikan itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan ini aku mau lanjut ke tempat cucian. Ini tempat cuciannya. Ini dapur. Ini dapurnya sempit, itu udah dapur buat masak. Dan ini jalan ke tempat cucian. Tempat cuciannya itu sempit banget, cukup satu orang ya. Dan lebih parahnya lagi ya, kalau musim dingin kayak gini aku selalu perang dengan cucian. Ini cucian aku banyak banget. Dan itu cucian tadi pagi yang belum aku jemur, itu pun dalamnya juga ada spray. Ini juga ada spray yang belum aku masukin karena nggak muat. Dan ini juga ada baju si bocil. Pokoknya musim dingin itu ya ampun, saya selalu sedih dengan cucian teman-teman. Cucian selalu banyak. Terus di sini itu nggak memiliki pengering itu ya. Jadi kalau pas musim dingin, mendung, agak hujan gitu ya, aduh, pokoknya jendela rumah sini itu, jendelanya itu penuh dengan baju karena pada nggak kering. Kadang masih apa itu, masih keringnya itu mamel gitu ya. Itu udah aku angkatin teman-teman. Karena apa? Karena saking banyaknya cucian, saking banyaknya baju maksud aku. Dan itu luarnya hari ini mendung-mendung sahdu juga, tapi nggak hujan.
ada angin. Kalau nyuci spray masih agak aman, tapi kalau spray aku jemur di luar itu sorenya itu kadang kering kadang enggak ya, tergantung. Kalau ada angin kering, kalau nggak ada angin ya nggak kering. Tapi hari ini aku juga nggak tahu sore ntar bisa kering enggak. Kalau spray dan handuk kayak gitu aku jemur di luar ya teman-teman. Tapi kalau udah sore gitu aku angkat, dan di situ flat-flat sana itu juga banyak yang menjemurnya ditaruh di luar, karena bener kalau nggak ditaruh di luar itu nggak kering kalau musim dingin kayak gini. Itu spraynya udah aku jemur ya teman-teman, tapi kadang itu menyebalkan banget. Udah aku jemur kayak gitu ya, kalau dijemur di luar juga ada resikonya teman-teman. Resikonya itu kadang udah kering, ada itu kotoran burung ya, burung dara itu sering ada di sini. Kadang udah kering kayak gitu dikotorin burung dara, rasanya gimana gitu ya, harus dicuci lagi gitu. Dan ini aku mau melanjutkan mencuci lagi. Ini aku campur, ini baju juga aku campur spray. Ini sebenarnya bukan spray ya, selimut ini. Aku campur dengan selimut. Terus aku campur juga dengan bajunya si bocil ya. Bajunya si bocil itu aku taruh di sini karena benar nggak ada tempatnya. Tempatnya itu terbatas banget kalau di sini itu. Dan ini udah penuh ya baju si bocil sama selimut. Kalau cuciannya banyak itu aku kasih 2 ya. Ini karena bajunya si bocil aku campur, bajunya si bocil, karena kalau nggak dicampur itu ntar kelamaan nyucinya, terus nggak kering, keringnya juga lama. Ini aku kasih sabunnya 2 ya. Ini udah komplit pewangi. Selamat siang teman-teman. Ini aku mau lanjut sharing tentang perjalanan aku di Hong Kong dari 0 sampai aku finish 4 kontrak di Hong Kong ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku sebentar lagi finish 4 kontrak, mau pulang ke Indonesia Raya ya. Alhamdulillah banget, dan aku kasih motivasi buat kalian supaya kalian itu semangat untuk pergi ke luar negeri dan semangat untuk meraih impian kalian ya teman-teman. Di sini dulu itu aku juga mulai dari 0 banget. Aku juga nggak bisa bahasa, pergi ke luar negeri, pergi ke Hong Kong itu nggak bisa bahasa Hong Kong gitu ya. Tetapi aku tetap memiliki tekad dan kemauan untuk pergi ke Hong Kong karena aku memiliki keinginan, memiliki cita-cita untuk bisa memiliki rumah sendiri ya teman-teman. Jadi aku berpikir apapun entah resikonya di Hong Kong, aku udah siap. Yang penting aku harus mempersiapkan mental dan tekad aku untuk pergi ke Hong Kong ya teman-teman. Dan sampai di Hong Kong itu aku nggak langsung enak teman-teman. Sampai di Hong Kong itu, sampai pertama kali di rumah majikan itu aku juga bingung, nggak bisa bahasa pada waktu, karena beda banget dengan interview. Pada waktu interview itu katanya majikan bisa bahasa Inggris, dan pada waktu interview itu aku bisanya bahasa Inggris ya teman-teman. Dan ternyata sampai di rumah majikan itu juga sedikit banget ada bahasa Inggrisnya. Terus di rumah majikan itu juga ada nenek, dan nenek pastinya nggak bisa bahasa Inggris, nenek bisanya bahasa Kantonis ataupun bahasa Mandarin ya teman-teman. Kalau kalian bisa bahasa Mandarin itu masih aman ya, karena di Hong Kong juga banyak yang bisa bahasa Mandarin. Bahkan bahasa Inggris
pun sebenarnya juga banyak ya di sini yang bisa, tapi tidak semua majikan juga bisa ya. Kalau orang tua itu kebanyakan di sini nggak bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Mandarin masih oke. Dan nyampe di sini itu majikan juga, aku pendengarannya bahasa Inggrisnya itu juga beda dengan aku. Setidaknya aku agak sulit komunikasi ya, tapi aku sering menggunakan bahasa isyarat, majikan pun juga menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Tapi karena majikan aku itu tidak sabaran ataupun orangnya itu agak maafan gitu ya, aku 1 bulan di rumah majikan yang baru itu, aku mendapatkan surat notis atau interminit ya. Kalau notis itu kan masih diizinkan kerja 1 bulan lagi di rumah majikan. Jadi aku kerja di situ 2 bulan, terus aku pergi dari situ ya teman. Bayangkan gimana rasanya 1 bulan di interminit baru datang di Hongkong. Pokoknya rasanya itu juga nano-nano banget, tapi aku tetap semangat, tetap berpacu pada tujuan awal aku itu apa gitu ya teman-teman. Dan pada waktu itu aku tentunya, ya ampun, tentunya gimana ya, tentunya menangis banget. Terus aku berusaha mencoba di agent mencari majikan lagi ya, dan alhamdulillah aku mendapat majikan lagi, tapi aku majikannya itu mencari sendiri, tidak dicarikan ke agent. Aku setelah mendapat surat notis itu, aku mencari info untuk mencari majikan, dan alhamdulillah aku dapat. Terus pada waktu disnya udah keluar dari majikan itu, aku kembali ke agent untuk menandatanganin ke majikan baru. Tapi pada waktu itu aku masih bisa menunggu visa di Makau. Kalau untuk saat ini aku kurang begitu paham ya, udah boleh atau enggak menunggu di Makau ataupun harus pulang ke Indonesia. Saya belum begitu paham kalau untuk saat ini. Kalau dulu itu kan boleh menunggu visa di Makau, dan aku menunggu visa di Makau itu selama 3 minggu teman-teman ya, sambil berjalan-jalan gitu ya, sambil jalan-jalan. Terus aku balik lagi 3 minggu, aku balik lagi ke Hongkong ya, dan aku mendapatkan majikan Indonesia Raya. Bayangkan mendapatkan majikan Indonesia Raya, dan majikannya itu juga rumahnya Madiun tapi menikah dengan orang sini gitu ya. Jadi sama-sama Madiunnya gitu, dan orangnya itu baik banget. Pokoknya di situ nggak ada konflik ataupun nggak ada apa-apa. Itu pokoknya orangnya banget, baik banget. Aku juga nggak ada konflik apa-apa gitu ya. Tetapi dibalik semua itu ya, mungkin belum rezeki aku bekerja di situ ya. Aku di rumah itu baru mendirikan rumah ya kan. Tujuan utama aku ke sini itu untuk memiliki rumah sendiri, untuk bangun rumah sendiri ya. Dan aku baru aja mendirikan rumah dan bekerja di majikan Indonesia Raya itu tadi, aku 1 tahun 8 bulan ya kalau nggak salah. Pokoknya 2 tahun kurang 4 bulan itu aku finish teman. Dan lebih kagetnya lagi, tanpa aku duga, aku juga mendapatkan surat notis dari majikan Indonesia Raya itu tadi ya. Tentunya aku kaget banget karena aku nggak mengira sampai segitunya, karena aku juga baik-baik saja, nggak pernah mendapat komplain, dan saat itu hubungan juga baik. Pokoknya keseharian baik tanpa ada komplainan apa-apa sama sekali, dan aku sangat kaget banget. 2 tahun kurang 4 bulan itu dinotis. Padahal kan kalau menunggu finish itu kan kurang 4 tahun gitu. Kurang 4 bulan gitu ya teman-teman. Ternyata aku dikasih surat notis tanpa alasan. Alasannya nggak kuat membayar atau gimana, tapi kayaknya nggak mungkin banget. Aku juga nggak tahu apa alasannya. Ya aku berpikir positif aja, mungkin di situ belum rezeki aku ya, belum. Kalau belum rezeki itu ya gimana lagi, pasti ada aja ya. Dan alhamdulillahnya lagi, aku juga mengambil hikmahnya dari situ. Setelah keluar dari majikan Indo itu tadi, aku di majikan ini sampai 3 kontrak ya. Di majikan ini aku sampai 3 kontrak mau finish itu. Dan di semua itu pasti ada hikmahnya ya. Setelah aku diberi notis itu tadi, otomatis aku kan ya ampun kaget banget, dan aku pastinya menangis banget. Tapi setelah itu menangis sehari 2 hari, aku bangkit lagi, aku berpikiran positif lagi. Sebelum aku berhasil, aku harus mencari majikan lagi. Selama aku masih bisa di sini, aku harus manfaatkan waktu dengan baik-baik
sebaik mungkin. Aku mencari majikan lagi dan aku mencari sendiri lagi. Aku cari tahu di Facebook, di aplikasi Facebook itu kan ada grup BMI Hong Kong, cari majikan gitu ya. Di situ aku mencari-cari dan di situ aku menemukan ada yang posting katanya mencari majikan untuk menjaga anak, dan kebetulan aku itu lebih suka untuk menjaga anak. Jadi udah aku hubungin nomornya dan aku interview di masjid. Tapi sebenarnya sebelum di majikan ini aku juga ada interview dengan majikan bule yang tempatnya di Saikung, daerah perdesaan itu. Aku juga pernah di situ, aku juga cari sendiri juga rumahnya. Pokoknya kalau udah kepepet, kalau udah gimana ya, kalau udah kepepet banget itu mau sendiri mau apa itu pokoknya di sini itu berani ngapain saja itu sendiri berani kalau udah kepepet ya teman-teman. Dan situ setelah interview aku nggak cocok, terus yang kedua aku interview dengan majikan ini. Alhamdulillah sekali interview aku dan majikan itu ada kecocokan dan akhirnya aku tanda tangan di majikan ini. Pokoknya perjuangan aku untuk menuju sukses itu nggak mudah ya teman-teman, juga berliku-liku banget. Bahkan selama di sini selama 2 tahun itu aku di interminate 2 kali, itu juga sangat rasanya nano-nano gimana, pasti rekornya juga jelek, pikiran kemana-mana, takutnya. Tapi aku selalu berpikir negatif, pasti aku bisa sebelum aku berhasil, dan apa yang aku impikan tercapai pasti aku bisa. Dan akhirnya alhamdulillah yang aku impikan juga tercapai, cita-citaku tercapai, dan alhamdulillah aku mendapatkan majikan yang sangat baik di sini. Dan bahkan di sini pun aku nggak langsung enak, nggak ada pikiran, nggak ada ketakutan gitu ya. Aku bahkan di sini pun juga ada apa ya, ada nggak enaknya, terus ada kendalanya gitu ya. Baru aku merasakan enak 4 tahun yang ini ya, 4 tahun ini aku baru merasakan enak. Pokoknya di majikan yang baik ini pun aku juga ada gimana ya, ada rasa takut gitu juga ada pas 1 tahun di sini itu ya. Ntar aku akan ceritakan di video aku yang selanjutnya, karena di sini mungkin videonya juga kepanjangan, ntar kalian akan bosan mendengarkan cerita aku dan juga melihat aku ya teman-teman. Pokoknya ya beginilah, bekerja ke luar negeri itu nggak instan ya teman-teman, nggak langsung enak. Yang bernasib baik ya juga mungkin akan bisa langsung enak, tapi yang bernasib kurang baik juga membutuhkan proses untuk menuju sukses. Pokoknya kalian jangan tahu, yang terutama bagi aku mental kalian itu harus kuat. Apapun resikonya di Hong Kong kalian harus siap, dan resikonya pasti akan diinterminate atau di notice ataupun mendapat majikan cerewet, atau kalian harus siap itu teman-teman. Pokoknya yang terpenting di sini kalian jangan sampai dipukul majikan. Kalau sampai kalian dipukul majikan udah beda lagi. Kalian harus berani dan harus bisa melapor ke labor atau gimana gitu ya. Pokoknya yang terpenting kalau untuk diinterminate ataupun di notice majikan itu kalian harus siap, itu udah resiko banget ya teman-teman. Dan kalau kalian langsung bernasib baik ya alhamdulillah, kalian harus bersyukur. Tapi kalau kalian bernasib kurang baik mendapat majikan cerewet atau gimana, kalian harus tetap semangat untuk berjuang, karena untuk menuju sukses itu tidak instan, membutuhkan proses ya teman-teman. Ya udah, video aku sampai di sini, semoga bermotivasi buat kalian. Oke, see you next video, bye bye.